Salma dan Jisoo akhirnya memutuskan menemui sosok misterius bernama Mr. Kim di sebuah kantor besar yang selama ini menjadi alamat korespondensi bisnisnya. Dengan rasa penasaran bercampur was-was, Salma masuk ke ruang kerja Mr. Kim, namun begitu pintu terbuka, jantungnya serasa berhenti berdetak. Salma shock. Matanya membelalak, tubuhnya sempat limbung seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara Jisoo ikut terdiam, tak menyangka bahwa pria yang dulu dikira telah tenggelam dan meninggal kini berdiri tenang di hadapan mereka. Erlangga langsung berdiri dari balik meja mencoba menjelaskan. Ia mengakui bahwa ia menyamar sebagai Mr. Kim setelah tahu Salma berurusan dengan sosok tersebut. Apalagi setelah HP Argo yang digunakan untuk menyamar sebagai Mr. Kim hilang, Erlangga memanfaatkan situasi untuk mengambil alih identitas tersebut demi tujuannya sendiri. Salma terdiam lama, ketakutannya terhadap masa lalu seketika muncul lagi. Ia mundur beberapa langkah berusaha menenangkan diri. Ingatan tentang masa kelamnya bersama Erlangga kembali mengusik pikirannya. Ia menoleh ke arah Jisoo, berharap ada pegangan dalam momen yang sangat mengejutkan ini. Di tengah riuh pikiran yang tak menentu, Argo duduk dengan wajah pucat di dalam mobilnya. Kabar yang baru saja ia terima membuat jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Seseorang telah muncul dan mengaku sebagai Mr. Kim. Padahal selama ini hanya dia yang menggunakan identitas itu demi bisa membantu Salma dari balik bayang-bayang. Sejak ponselnya hilang, Argo memang sudah merasa tidak tenang. Di ponsel itu ada banyak bukti yang menghubungkan dirinya dengan Salma, termasuk percakapan bisnis, pengiriman dana, dan rencana renovasi kafe. Namun ia tak pernah menyangka akan ada orang yang berani menyamar sebagai dirinya. Dan lebih buruknya lagi, orang itu kini sudah menemui Salma secara langsung. Panik mulai melumpuhkan pikirannya. Ia tak bisa tenang. Dalam bayangannya, Salma pasti sudah penuh dengan prasangka atau bahkan telah salah memahami niat tulusnya. Apalagi orang yang mengaku sebagai Mr. Kim itu ternyata adalah Erlangga, mantan suami Irish yang pernah membawa trauma besar dalam hidup Salma. Argo tahu selama ini ia memang sengaja menyembunyikan identitas Mr. Kim demi menjaga hubungan profesional dan perasaan Salma. Ia tak ingin Salma merasa iba atau menganggap bantuannya sebagai upaya untuk membeli simpati. Tapi sekarang semuanya bisa berubah. Jika Salma percaya bahwa Erlangga adalah Mr. Kim, bukan hanya kebenaran yang akan terkubur, tapi juga kepercayaan Salma terhadap semua orang di sekitarnya. Sementara itu, Salma yang kini tengah berada di kantor Mr. Kim bersama Jisoo berdiri terpaku ketika pria di depannya menatapnya dan menyebut namanya dengan akrab. Ia tahu suara itu, ia tahu wajah itu, ia tidak mungkin lupa. Erlangga. Bagaimana mungkin? Salma bergetar. Dadanya sesak. Trauma lama kembali menyergapnya, bercampur dengan amarah dan kebingungan. Jika benar Erlangga adalah Mr. Kim, berarti selama ini ia dibantu oleh pria yang dulu hampir menghancurkan hidupnya. Argo tahu ia harus bertindak sekarang juga. Ia tak bisa lagi diam. Ia harus mengungkapkan kebenaran bahwa dirinya adalah Mr. Kim yang asli, bukan Erlangga, bukan siapapun. Hanya dia yang benar-benar peduli dan membantu Salma tanpa pamrih. Tapi di saat yang sama, ia juga takut. Takut bahwa ketika kebenaran itu terungkap, semuanya sudah terlalu terlambat. Setelah kabar mengejutkan itu sampai di telinganya, Argo benar-benar tidak bisa tenang. Sosok yang menyamar sebagai Mr. Kim yang kini diketahui adalah Erlangga bukan hanya membuat Argo panik, tetapi juga membuatnya takut. Bukan takut semata karena penyamaran itu mengancam identitas rahasianya, melainkan karena Erlangga adalah orang yang tak bisa ditebak arah langkahnya. Argo mulai berpikir, apa sebenarnya tujuan Erlangga menyamar menjadi Mr. Kim? Apakah hanya untuk mengelabui Salma? Atau lebih jauh lagi untuk menjatuhkan Argo?
Pasalnya, selama ini Argo diam-diam membangun reputasi baik di balik topeng Mr. Kim. Ia dikenal sebagai investor bijak, penuh strategi, dan yang terpenting penolong diam-diam bagi Salma. Kalau Erlangga memanfaatkan nama Mr. Kim untuk melakukan hal buruk, semua orang bisa salah paham, bahkan Salma bisa mengira aku ada di balik semua itu. Argo berbicara sendiri, penuh kecemasan. Aku bisa hancur. Bayangan terburuk mulai berdatangan. Bagaimana jika Erlangga menggunakan identitas itu untuk menjebak Argo? Atau bahkan memfitnahnya dengan transaksi gelap atau pencucian uang yang bisa dikaitkan ke kafe Salma? Semua bisa terjadi, apalagi Erlangga memang dikenal licik dan penuh siasat kelam di masa lalu. Argo merasa langkahnya terpojok. Ia tak hanya takut kehilangan kepercayaan Salma yang sudah sangat sulit, ia bangun kembali tapi juga takut kehilangan segalanya. Nama baik, bisnis, dan bahkan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Saat itu juga, Argo memutuskan ia tidak bisa diam. Ia harus segera mengungkap jati dirinya sebagai Mr. Kim yang asli sebelum Erlangga melangkah lebih jauh. Tapi mengungkap itu artinya membuka semua kebohongan yang selama ini ia tutupi. Mengaku kepada Salma, kepada Dinda, bahkan kepada William yang mungkin akan memanfaatkan celah ini untuk menjatuhkannya juga. Setelah mengetahui bahwa sosok yang mengaku sebagai Mr. Kim ternyata adalah Erlangga, Salma benar-benar terpukul. Wajahnya pucat, langkahnya limbung, dan jantungnya berdegup tak karuan. Bayang-bayang masa lalu yang gelap kembali muncul dalam ingatannya, trauma yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam seketika menyeruak dan menghantam. Salma tidak pernah benar-benar melupakan bagaimana Erlangga dulu sempat berusaha melecehkannya. Luka itu tak sembuh sepenuhnya, hanya tertutup waktu dan kesibukan. Satu hal, jika ingin menyelamatkan hubungannya dengan Salma, ia harus segera mengambil keputusan berterus terang sebelum semuanya terlambat. Argo dalam tekanan untuk mengaku Argo makin terpojok setelah kehilangan HP-nya. Ia sadar bahwa setiap detik yang ia buang bisa berakibat fatal. Argo kemungkinan akan mulai menyiapkan diri untuk jujur kepada Salma soal identitas aslinya sebagai Mr. Kim. Ingin membiarkan dirinya terus dikendalikan